Ya, ada yang ternak harimau di sini? Ya, berarti wajib zakat enggak? Enggak. Kenapa? Dia binatang buas, bukan binatang ternak. Ingat, yang diwajib dizakatin binatang ternak, bukan binatang buas. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, hadihi faridatus shadaqah, ini adalah kewajiban bersedekah, allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin, yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Abu Bakar menyebutnya zakat apa sedekah? Sedekah. Alladzi hadihi faridatus shadaqah, inilah yang diwajibkan sedekah. Sedekah nyebutnya berarti perahu besarnya namanya sedekah, tempat besarnya berarti sedekah. Kalau sedekah itu ada manfaatnya, maka itu menjadi sedekah. Kalau sedekah bentuknya barang, tiba-tiba jadi AC, tiba-tiba jadi kipas angin, tiba-tiba jadi dispenser, berarti itu infak. Sedekahnya ada manfaatnya, manfaatnya nggak hilang-hilang. Tempat wudhu, ya kan, parkiran, ya, tempat sujud di karpet, ya kan, nggak hilang-hilang manfaatnya, maka dia menjadi wakaf. Sedekahnya kalau dia nyiram sendiri, ya, itu cuma 5%. Kalau dia pakai curah hujan, ya, maka 10%. Ya. Kalau emang dia bentuknya adalah harta yang kemudian tidak terlihat, maka dikondisikan dengan konfigurasi emas, maka 2,5%. Nah, yang begitu-begitu berarti ada nominalnya. Sedekah yang ternominalkan itu namanya zakat. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa hadir masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan mendengarkan kajian atau ilmu insyaallah akan sampai kepada kita itu Ustaz Dr. Ahmad sebagai nasihat. Alhamdulillah beliau sudah hadir di kita. Dia sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di dunia amin ya rabbal alamin. Kajian kita subuh ini ada yang beda dikit ya. Biasanya kalau di luar bulan Ramadan di sebelahnya ada ya. Hari ini kita mulai dulu saja ya. Iya, semakin mulai ya. Baik, ya mas kalian, insya Allah kita belajar Ustaz Al-Kiram Dr. Ahmad Rijali Al-Sihah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini keren lu, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah pada puasa ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina bis-siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil majdi wal irfan.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, ayahanda, bunda, shaimin wa shaimat, hari keberapa nih? Ada yang hari keempat udah itu, udah ada yang kelima. Kalau yang Islam KTP langsung lebaran, katanya mau begitu ya. Bersyukur kita hari ini kita didoakan, imam kita sudah sampaikan kepada kita barusan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Mudah-mudahan semua niat kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi katanya kita perek, nggak ada minuman, nggak ada makanan, ya bukan begitu. Anak pitik dimakan tikus. Kalau ada plastik boleh juga dibungkus. Bercanda, Ustaz, bercanda. Jadi usahain juga nggak apa-apa. Bercanda. Kita tinggalkan bab sholat sementara. Kita tinggalkan juga bab jenazah. Karena kita udah pada nyekar kemarin. Betul. Udah ada yang munggah, nyekar, bahkan udah pada nyorok. Maka kita insya Allah pagi hari ini masuk ke bab zakah, bab terkait tentang zakat. Yang mau bayar zakat sekarang bagus, mau nanti silahkan, mau nunggu waktu yang tepat hati-hati, semua ada aturan mainnya. Bahkan nggak mau bayar zakat juga nggak apa-apa. Kata Nabi, if'al ma syi'ta, terserah, mau bayar nggak bayar silahkan, mau ikut aturan atau enggak silahkan, tapi fa innaka mayyitun, tiap kita akan bertemu kematian, dan kematian itulah yang kita bawa, bukan harta, bukan yang lain, akan tetapi amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara amal kita yang harus kita tuntaskan adalah zakat. Puasanya, tarawehnya, baca Qur'annya, sedekahnya, infaknya, bagi-bagi takjilnya, itu nggak akan sampai. Kenapa? Mu'allaqatun bainas samai wal ardh, digantung Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta antu addiya zakah, sampai dia menuntaskan zakatnya. Maka kita baca Fatihah li muallifil kitab, buat penulis kitab ini, Al-Fiqhul Islami, Fikih Islam, Syekh Sulaiman Rasyid, Allah yataghammadihur rahmah. Mudah-mudahan Allah terus curahkan rahmat kepadanya, dan kita yang mengkaji kitabnya, mengambil ilmunya, mudah-mudahan kita mampu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat. Biniatul qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketemu yang punya kitab? Ya, kalau nggak ketemu, nengok sama sebelah kanan kirinya.
Kalau nggak ketemu juga kitabnya salah, berarti salah bawa kitab. Saking seringnya ngaji, kitabnya salah bawa. Di saya halaman 184, di tempat lain kitab lain boleh jadi berbeda karena cetakannya berbeda. Kitab zakah, kitab zakat. Fama huwa zakah, apa sih zakat itu? Disampaikan oleh Syekh Sulaiman Raqisid bahwa zakat itu adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ada 3 kata kuncinya. Kadar, berarti harta kita, dompet kita, tabungan kita, rekening kita itu ada kadarnya. Enggak semuanya, kadar tertentu. Habis dari sini intip HP-nya dibuka, rekening Al-Muslimin sudah ada. Ya, tinggal kadar yang mana yang mesti kita transfer. Karena enggak semuanya. Datang Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq kepada Rasul. Rasul, saya kasih semua. Apa kata Rasul? Jangan Abu Bakar. Idan fanismuhu, kalau begitu setengahnya deh. Apa kata Rasul? Jangan Abu Bakar. Masih ada Aisyah, masih ada Asma, masih ada Abdullah yang harus kemudian hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Abu Bakar? Fasulusuhu, udah sepertiganya dah. Apa kata Nabi? Fasulusu kasir, sepertiga aja udah banyak Abu Bakar. Ya, jadi sepertiga, 5%, 10%, 2,5%, kontrakan yang 150 pintu, ya kan, lapangan futsal yang 5 kotak, ya kan, kemudian ruko yang di depan Alfa Indah, itu adalah kadar tertentu. Ya rumah yang di Pondok Indah yang di dalam nggak usah dihitung kalau emang ditempatin, ya, kecuali dikontrakin, beda lagi kasusnya. Maka sekali lagi kadarnya tertentu. Yang kedua diberikan kepada orang tertentu. Yang ketiga dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hukumnya adalah bagian dari rukun Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 77, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Seringkali iman itu digandeng dengan aktivitas yang butuh pengorbanan, pembuktian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk zakat. Maka, ya kan, kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu, ini bagian yang wajib kita tuntaskan dengan, ya, rukun Islam kita yang kelima yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan diwajibkannya? Tahun kedua hijrah. Hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Berarti 2 tahun setelah kepindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti, ya, kita akan mengenal kadar harta kita yang tertentu, ya, dari mulai uang rekening kita, ya, katakan saja, ya, gaji pokoknya 4 juta misalnya, ya kan. Kalau kemudian kita melihat apa yang disampaikan Rasul dengan kadar emas 85 gram emas, maka bisa jadi kita punya 85 gram emas, ya, dikalikan emas sekarang, ya,
maka duit kita nanti bisa jadi 42.500.000. 42.500.000 dibagi 12 berarti 3.600.000. Kalau selip gajinya 4 juta, wajib zakat nggak? Ya, kan 3.600.000 berarti ada yang namanya nisab. Ya, nisab itu berarti batas minimal. Ya, atau yang kita pahami dengan batas tersedikit. Nggak ada maksimal, dia yang paling dikit. Ya, ada nisabnya. Ya, maka kalau gajinya 4 juta, 2,5%, berapa tuh? Jadi berapa? Ini kalau ngomongin zakat pura-pura amnesia kayaknya romannya. Ya. Iya, 4 juta gampang aja. 4 juta berarti 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Betul. 4 kali. Dalam 1 juta ada 2,5%. 1 juta 2,5% berarti 25.000. Berarti kalau duitnya 4 juta, berapa zakatnya? 100.000. Encer apa encer? Ya punya duit 4 juta, zakat 100, encer nggak? Encer, ya encer insya Allah. Kalau dibayarnya sekarang, tuh rekeningnya ada, tuh rekening al-musinin. Ya, tapi kalau bayarnya nanti, yang kedua, haul illa ayyahula alaihil haul, pakai cara haul, maka jadi berapa? 100 kali 12 bulan, 1.200.000. Bayar sekarang 100.000, besok Syawal 100.000, besok Zulqa'dah 100.000, nanti Zulhijjah 100.000, Muharram 100.000, terus sampai akhir 100.000, sama ujung-ujungnya 1.200.000. Terus apa bedanya? Bedanya cuma satu, setannya yang beda. Kalau bayar 100.000 sekarang, punya duit 4 juta, begitu dilamar rekeningnya 4 juta, alhamdulillah, timbang 100 insya Allah gampang. Tapi kalau nanti bayarnya 1.200.000, ya kan temennya nanya, mana? Ke Masjid Al-Musinin, mau ngapain? Bayar zakat. Berapa zakatnya? 1.200.000. Ngapa emang? Samsung yang sekarang, yang model terbaru, yang udah 5G, harganya 1.100.000. Ya, 1.100.000, bayar zakat 1.200.000. Mendingan juga lu beli handphone dulu. Buat pulang kampung, mana baru, mana 5G, kan begitu kata dia. Jadi setannya lebih berat. Kenapa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setannya bukan lagi di kuburan. Setannya bukan lagi di kober. Setannya di mana? Fi sudurin nas. Waswisu fi. Bukan yang di sini maksudnya, tapi yang di luar sana. Suka nanya kita, mendingan juga buat ini, buat itu daripada bayar zakat. Surat At-Taubah ayat 103, ntar dibuka. Apa bunyinya? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Fungsi zakat itu membersihkan, tazkiyah, mensucikan. Jangankan diri kita, motor aja agak dicuci-cuci, remnya agak enak. Mobil nggak dicuci-cuci, kecoa mulu, apa aja di situ. Ya. Tapi kalau kita cuci, tazkiyah di situ, diri kita, ya, batin kita, roh kita, maka insya Allah akan ada ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali, Ustaz, saya udah bayar zakat, saya bagiin ini, bagiin itu, boleh nggak?
bayarnya dewek-dewek, ngitung dewek, bayar dewek, manggil dewek, ngasih dewek, boleh nggak? Boleh. Tapi saya main ke Masjid Al-Muhsinin, ngobrol sama Ustaz di Al-Muhsinin. Saya punya kontrakan 10 pintu. Ya, yang satu bayar, yang dua bayar tahunan, yang 8 bayar bulanan. Ya alhamdulillah dikit-dikit mah ada. Saya punya petakan parkiran mobil agak lebar sih, cuma 6 hektar doangan. Ya, ada parkiran mobil 6 hektar di Sentul, memparkirin doangan. Ya, kan? Itu kita kasih yang pakai tangan kita boleh. Tapi kalau kita datang ke Masjid Al-Muhsinin, ya jelas kemaslahatannya, jelas oret-oretannya, targetnya, goalnya dapat. Ini harta buat siapa, kemana, karena apa? Karena memang pembagiannya untuk orang tertentu, ada yang li kepemilikan, ada yang fi situasional. Jadi kalau di lembaga zakat, unit pengumpulan zakat atau satu komunitas zakat, biasanya itu golnya dapat, maslahatnya kena. Dua-duanya gol. Tapi yang satu, yang ada unitnya, yang ada pengelolanya, yang ada di mana kita ngumpul di dalamnya, biasanya awalnya dia mustahik, nanti dia jadi muzaki. Bagaimana caranya? Ntar ada di sini insyaallah. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah. Orang-orang yang beriman, dia mendirikan salat, wa atuz zakah, dan kemudian menunaikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita udah nggak takut lagi, kita nggak khawatir lagi. Kenapa? Kita udah tuntaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti jempolnya 2. Kalau Imam Muslim jempolnya 1, Imam Bukhari jempolnya 1. Tapi kalau udah muttafaqun alaih berarti sepakat 2 imam. Siapa dia? Imam yang yata'allaq minad-din. Kalau kita nyari permasalahan di Quran nggak ada, turun ke hadis, yang paling tinggi adalah Sahih Bukhari, ditulis oleh Imam Bukhari. Setelahnya ada Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Muslim. Maka kalau muttafaqun alaih jempolnya 2. Kenapa? Sepakat Imam Bukhari dan sepakat Imam Muslim. Apa yang disepakati? Bunyal Islamu ala khamsin. Agama ini, Islam ini, itu kuat karena dibangun dengan 5 tiang. Di antaranya adalah kita membayar zakat, wa kita zakat. Kita menunaikan zakat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Seringkali kalau bulan puasa begini Rasul nanya, ya Abdurrahman, mata tutiru, udah witir belum? Apa kata Abu Hurairah? Ba'dal atamah. Entar Rasul witirnya, habis nirabi witir. Rasul ketemu Abu Bakar, mata tutiru, udah witir belum? Nih dikit lagi mau witir. Ketemu lagi sama Umar bin Khattab, Umar udah witir belum? Apa kata Umar? Inda sulasabil lail, entar 1/3 malam terakhir. Nah, makanya ada yang witir di awal, ada yang witir di akhir. Apa kata Abu Hurairah? Ma min sahibi kanzin, ada orang punya harta, la yu'addi zakatahu,
dia nggak keluarin zakatnya, siap-siap illa uhmiya alaihi, siap-siap nanti dipanasin. Apa yang dipanasin? Kulitnya. Pakai apa? Pakai tembaga finari jahannam, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fataj'alu safaihu, dan Allah berikan lapisan-lapisan, fatuqwa biha jambahu, dan Allah setrika jambahu. Apa itu? Lambungnya. Jadi kalau yang kagak mau bayar zakat nggak apa-apa, tenang aja, neraka masih kosong. Ya, siap-siap dah tuh, ya, disetrika lambungnya. Itu yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Yang kedua itu tentang zakat, ya, definisinya, legalitas hukumnya, ya, legal standingnya, Quran dan hadisnya. Yang kedua adalah benda yang wajib dizakati. Yang pertama binatang ternak, kambing, sapi, kerbau. Ya. Ada yang ternak harimau di sini? Ya, berarti wajib zakat enggak? Enggak. Kenapa? Dia binatang buas, bukan binatang ternak. Ingat, yang diwajib dizakatin binatang ternak, bukan binatang buas. Yang kedua, Islam. Ya, kesepakatan ulama bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang disampaikan beliau? Hadihi faridatus shadaqah, ini adalah kewajiban bersedekah. Allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin, yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslim. Abu Bakar nyebutnya zakat apa sedekah? Zakat apa sedekah apa? Kalau menengah, dunia. Sedekah atau zakat? Zakat atau sedekah? Sedekah. Al-hadihi faridatus shadaqah, inilah yang diwajibkan sedekah. Sedekah nyebutnya. Berarti perahu besarnya namanya sedekah, tempat besarnya berarti sedekah. Kalau sedekah itu ada manfaatnya, maka itu menjadi sedekah. Kalau tidak ada manfaatnya, jadi sedekah juga. Kalau kemudian itu bentuknya adalah barang, sedekah juga, cuman beda namanya. Kalau sedekah bentuknya barang, tiba-tiba jadi AC, tiba-tiba jadi kipas angin, tiba-tiba jadi dispenser, berarti itu infak. Sedekahnya ada manfaatnya, manfaatnya nggak hilang-hilang. Tempat wudhu, ya kan, parkiran, ya, tempat sujud di karpet, ya kan, nggak hilang-hilang manfaatnya, maka dia menjadi wakaf. Sedekahnya kalau dia nyiram sendiri, ya, itu cuma 5%. Kalau dia pakai curah hujan, ya, maka 10%. Ya. Kalau emang dia bentuknya adalah harta yang kemudian tidak terlihat, maka dikondisikan dengan konfigurasi emas, maka 2,5%. Nah, yang begitu-begitu berarti ada nominalnya. Sedekah yang ternominalkan itu namanya zakat. Nah, berarti faridah hadis sedekah ini maksudnya sedekah yang diwajibkan, berarti ternominalkan, berarti dia zakat. Ya. Yang ketiga, merdeka. Ya. Merdeka dalam artian dia memang tidak ada tekanan, punya harta, punya dia dewek-dewekan. Kemudian yang keempat, milik sempurna yang kita kenal dengan milk karena nanti ada barang kongsian, ada paruan sawah,
ada paruan binatang, ada merger, ada syirkah, ada yang namanya mudorobah, musyarakah. Kemudian yang selanjutnya cukup apanya? Nisabnya. Nisab. Jadi ada nisab, ada nasab, ada nasib. Kalau nisab batas minimal zakat. Ya, kalau nasab keturunan. Kalau nasib, ya nasibnya bagus. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah punya keluarga misalnya baik, terus kita diajak umroh atau haji karena nggak tahu manasiknya, itu namanya nasibnya bagus ya. Kemudian yang terakhir sampai 1 tahun. Ini atas hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar ini anaknya Khalifah Umar Ibnu Khattab. Ingat yang namanya Ibnu Umar ya, itu namanya berarti Abdullah. Abdullah itu ada 3. Abdullah bin Umar Ibnu Khattab anaknya Khalifah, ada Abdullah bin Amr Ibnu As anaknya mantan gubernur Mesir, yang ketiga Abdullah bin Abbas yang kita kenal sebagai ponakannya Rasul. Ya, yang didoain Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Apa yang disampaikan beliau? Bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la zakata fi mali mri'in hatta yahula alaihi haul. Hatta berarti harfun lil ghayah. Huruf yang menyampaikan pada tujuan. Ini ada yang pulang kampung ke Madura apa kagak? Ya, Surabaya. Itu ada jembatan Suramadu. Nyebrang dari Surabaya ke Madura, itu ketemu Masjid Syekh Khalil. Masjidnya besar, tapi tulisan di dalamnya lebih besar. Ada tulisan gede banget di dalamnya. Apa tulisannya? Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu hatta, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang keyakinan. Berarti hatta itu harfun lil ghayah, sampai tujuannya. Berarti la zakata limal mri'in, tidak dikenakan zakat bagi mereka yang kemudian hartanya itu ayahula alaihil haul, sampai ketika dia sudah 1 tahun. Ini mulai dagang, yang mulai dagang itu sekarang. Kemarin ada yang buka, baru buka itu di Jalan Bentaraya. Itu nanya gimana Ustaz zakatnya, kapan mau mulai? Jumat. Jumat berarti 24 Maret. 24 Maret, jangan hitung Maretnya, hitungnya Ramadannya. Berarti Ramadan kedua. Zakatnya kapan? Nanti 2 Ramadan 1445. Karena dia buka sampai besok Ahad. Semua kalau item 2.500. Sampai yang namanya durian montong. Durian montong itu kan ya nggak cukup 200-300. Ya 2.500, cuman bukanya jam 4 sampai jam 6 doangan. Ya, semua makanan minuman buat buka puasa dijual 2.500. Nah, itu udah dilihat kapan zakatnya. Haul itu berarti 2 Ramadan 1445 Hijriah. Begitulah yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian kalau itu binatang, kalau itu binatang disampaikan di sini yang kelima, yang keenam oleh Syekh Sulaiman Rasyid, jika dia dikembalakan, rumputnya itu makannya dari mana? Ya, dari umpan, dari ngarit, kalau bahasa Joglok meruyak ngarit, ya, diaritin kasih makanan, diaritin kasih makanan, berarti enggak kena zakat. Tapi kalau yang dilepas terus
samping McDonald itu ada tanah, nggak tahu tanah siapa. Itu banyak kambingnya ya. Oh, kambing siapa itu? Itu kan kagak dipanin. Itu kalau udah habis asar datang dewek dia. Coba perhatiin, banyak kambing pada makan. Ntar udah senang pulang dewek dia. Apa dia senang mau maghrib nih ada dia pulang gitu. Nah itu kambing-kambing yang makan di tanah itu karena nggak diaritin berarti dia kena zakat. Yang nggak kena zakat itu yang dikasih umpan, yang diaritin berarti nggak kena zakat. Tapi yang makan, ya kalau kita ke Australia itu kan selebar jagat itu, ya mereka tinggal makan dilepas. Kalau kita ke Sumbawa juga begitu, dilepas aja, maka itu yang kena zakat. Tapi kalau model kita yang di Cijantung, Cibubur, emang tanahnya segitu-gitu acan, ya, kalau dilepas tetangga komplain, maka caranya dikasih makan. Kalau dikasih makan berarti tidak kena zakat. Tapi kalau dilepas dia bayar zakat. Ya. Kemudian anak binatang ternak yang kemudian dia hamil. Ya, enggak penting bapaknya siapa, ya kan? Tapi yang jelas itu hamil. Contoh, kalau kita punya kambing, berapa nisabnya? 40, ya 40 ekor. Kalau 40 ekor berarti wajib kita zakatin. Ini ada orang pinter, ya orang paham. Kalau 40, ya kan, dia kena zakat. Ternyata itu 39. Belum 40. Hari ini yang satu harusnya lahir, datang tuh kelas lembaga amil zakat, oh ini 39, yang satu besok lahir, berarti wajib zakat kan? Wajib besoknya. Kenapa? Udah sampai 40. Dia pinter, nah udah mau lahir besok nih, diapain? Dipotong satunya. Satunya dipotong, biar apa? Biar nggak kena zakat. Besoknya datang tulasnya, ya apain Bapak Haji? Ini saya mau ambil zakat kan udah 40, udah lahir kan? Udah lahir. Tapi kalau saya belum wajib zakat. Ya, kalau kan kemarin 39, satu hamil. Kalau lahir dia berarti 40. Ya coba aja hitung lagi cuma 39 sama yang lahir. Nah, bukannya kemarin 39 ya? Sama yang lahir berarti kan 40. Udah saya potong malam, saya jual ke orang. Begitu ada dia. Ya, dipinter dia biar nggak kena zakat, dipotong dulu. Ya. Kemudian binatang yang dipakai buat ngebajak sawah. Nah, biasanya itu kebo buat ngebajak sawah. Itulah Islam, ada adalah, ada keadilan. Dia emang punya banyak kebo, tapi mohon maaf dia tani. Nah, ketika kebunnya itu dipakai untuk membajak, maka nggak wajib zakat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud dan Daruqutni. Imam Daruqutni, ada orang suka nyebut Daruqutni, yang benar Dara, ya Daruqutni. Apa? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul telah bersabda, laisa fil baqari al awamili sodaqoh. Laisa, tidaklah, ya kan, fil baqari di kerbau, lil awamil yang dipekerjakan itu kena zakat. Ya. Selanjutnya tadi binatang ternak. Selanjutnya ada apa? Emas dan perak. Ya. Barang tambang yang lain yang tidak selain emas dan perak maka tidak kena zakat. Yang wajib zakat hanya emas dan perak. Ya. Kemarin lagi zamannya batu tuh. Ya, ada yang batu apa baik dah, ya, ada yang kecubung, ada yang macam-macam, ya. Bahkan
ada beberapa orang merasa ada kekuatan lain. Nah ini udah repot lagi dah. Ya. Hari Rebo, ya kan pakai kecubung. Kalau ini lain-lain hari-harinya. Kalau nggak pakai gitu nggak hoax senjatanya. Ya. Itu nggak termasuk tuh. Mau Sapphire, mau BlackBerry, black apa tau dah. Ya. Itu nggak kena. Kenapa? Yang kena cuma emas dan perak. Ya. Di mana kita tahunya surat At-Taubah ayat 24. Ya. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata. Nah, di sini yang disebutkan Allah adalah zahab dan fiddah, emas dan perak. Ya. Termasuk ibu-ibu yang di belakang tuh, ya. Tuh periksa lemarinya Bu, ya kan? Hadiah ulang tahun suaminya ngasih emas, ya. Kemudian anniversary dikasih emas lagi, ya kan? Makanya kalau kondangan pada nunduk aja. Kenapa? Kebanyakan yang dipakai berat, ya kan? Ya, asal kondangan nunjuk mulu, ya. Es di mana sih es, ya kan? Bakso di mana sih bakso, ya kan? Lo kan gelangnya lebar gangga, ya kan? Itu emas yang ada di lemari Bu. Ini besok nih dan mulai besok ntar malam dah terawih pakai. Kudu dipakai. Kalau nggak dipakai itu kena zakat. Ya, kalau emas yang dipakai nggak kena zakat. Ya, makanya ntar malam terawih pakai dah. Pakai sampai kaki-kaki pakein semua. Ya kan, ntar sampai di Al-Muhsinin buka-bukain. Ustaz saya udah bosan nyimpennya, lepas. Ya besok bosan lagi lepas, ya kan. Enak nggak mikirin zakatnya, tapi kalau disimpan di lemari, ya mikirin zakatnya. Kalau nggak dibayar zakatnya, fatuk wa biha jabhatuhu, siap-siap ini lambungnya disetrika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. So, besok lakinya, jangan beliin emas lagi dah. Lalu disetrika lagi, gitu. Ya kalau di bininya minta beliin cincin, ya kan kalung, jangan. Lu ntar disetrika antar lu, ya kan. Mendingan kasih Al-Muhsinin aja. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Syaratnya Islam merdeka, milik sempurna, sama dengan yang tadi. Ya, syaratnya sama dengan yang tadi. Sama dengan yang binatang ternak, sama dengan yang lain yang sudah kita bahas di awal. Ya. Kemudian yang ketiga ya adalah zakat biji makanan, ya, biji-bijian. Ingat syaratnya biji-bijian itu yang mengenyangkan. Ya, kut itu berarti mengenyangkan. Ya, kalau semangka kenyang apa enggak? Embuk kali ya. Ya, bukan semangka, bukan kenyang itu mah begah, embuk. Ya, makanya semangka mah enggak kena zakat, ya kan. Nanti beda lagi kalau mau zakatin dia hartanya harta perdagangan. Itu yang pada dagang tuh, ya kan. Karena pada dagang nih pagi Ramadan, ya. Asal punya acara habis asar siap-siap yang tadinya 5 menit nyampe jadi 50 menit. Ya. Ini begitu. Dari sini saya cuma 5 menit, ya kan. Paling bahkan tadi 3 menit saya hitung. Ya kan? Tapi kalau udah asar itu bisa sampai 50 menit, 30 menit orang pada antri di jalanan. Ngapain? Numpang kaget doang. Bukan belanja, bukan. Ada apaan sih? Ada apaan sih? Kebanyakan yang berhenti nggak pada belanja, numpang kaget doangan. Ya, terlebih lagi ibu-ibu tuh ya Bu ya. Ya, asal berhenti motornya ditinggal aja. Ya, motor kemana, orang kemana. Jadi nggak kelihatan orangnya di mana. Ya, maka zakat biji-bijian itu syaratnya yang mengenyangkan. Apa itu? Beras, ya. Kita kan beras, jagung, ya, gandum. Kalau Nabi lu cuma 4, ya, gandum, ya kan. Kemudian zabib, ya, zabib itu anggur yang dikeringin. Kalau kata kita kismis, ya. Terus tamar, ya,
Makanya kita buka puasa pakai tamar, apalagi pakai korma, ya apalagi kormanya itu ajwa. Kalau korma ajwa makan 7 butir, insya Allah badan nggak keliengan. Kenapa? Setannya pada minggir. Itu lagi yang bilang kalau buka puasa atau lagi makan pakai ajwa, makannya 7. Ya, 7. Kenapa? Ya, khuliqun min sahir, dilepaskan dari sihir-sihir termasuk jin-jin ogah sama kita. Ya, besok-besok juga korma lagi lah, kita jadi promosi korma ya. Kemudian ada adas ya. Adas ini makanan, adas itu yang di apa tuh? Modelnya dia udah jadi adonan ya. Itu boleh juga ya. Biasanya tempat-tempat yang lain biasanya makan juga. Tapi kalau misalnya maaf buncis, kacang panjang, ya, coba makan buncis kenyang apa enggak? Enggak, kacang panjang makan kenyang enggak. Dan dia enggak kuat lama, makanya enggak kena zakat. Ya. Kemudian syarat-syaratnya sama di bawah, hanya saja ya kan dia disyaratkan apakah nanamnya sendiri atau sama orang lain. Ya, di bawah dijelasin bahwa zakat itu kalau kita berdua berarti namanya parwan, ya berdua. Ya, ada orang yang punya tanah, ada orang yang garap tanah. Itu ada benteng, ya. Kopilas dulunya, jangan dulu, sekarang botanika. Ya. Kalau kopilas masih makan nasi uduk. Kalau udah namanya botanikal, ya makannya pizza itu. Ya. Nah komplek dah. Ya. Itu banyak orang pada nanam. Ya. Banyak orang kemudian pakai hak guna untuk kemudian menghasilkan. Nah, harusnya memang ya kan ada sohibul mal. Ingat, ada sohibul mal ya, berarti dia pemilik harta. Ingat, ada sohibul mal, ada sohibul mol. Ya, kalau yang punya harta namanya berarti sohibul mal. Kalau yang punya mol berarti sohibul mol. Kalau yang tidur mulu kalau ngaji tarawih sohibul molor. Ada 3 tuh, sohibul mal, sohibul mol, sama sohibul molor. Asal nyender merem, asal ini merem berarti sohibul molor. Itu yang sohibul mal, dia punya tanah, kita kerja sama dia, nanam, menghasilkan, berarti benihnya dari siapa? Benihnya dari siapa? Karena kita yang nanam benihnya dari kita, berarti zakatnya siapa yang kena? Yang punya benih kita yang nanam. Berarti yang punya tanah dia hanya pengkongsian, dapatnya dia provisi. Ya, dia hanya punya tanah doang, tanah kita yang garap. Tapi kalau kemudian yang punya tanah ngomong, itu saya nyimpen bibit timun suri. Kan timun suri maaf bibitnya sekarang. Jadi sekarang dibuka, dilihat, itu yang cakep-cakep diambil. Dijemur, kapan ditanamnya? Setahun depan. Tapi bibitnya dari sekarang. Nah ketika bibitnya yang ngasih ini yang punya tanah, ditanamnya. Berarti yang bayar zakat siapa? Yang punya tanah. Kenapa? Yang benihnya dia yang punya, ya kan? Adapun kita yang ngerjain, kita berarti kerja, nanti akarnya bodoh. Ya. Jadi intinya dia bibitnya dari siapa bibitnya? Kalau bibitnya dari yang sohibul mal, yang punya tanah, berarti yang bayar zakat yang punya tanah. Tapi kalau bibitnya dari yang kerja, ya yang punya tanah nggak tahu-tahuan, nggak ngerti, nah berarti yang bayar zakat yang kerja karena bibitnya dari dia. Syarat wajib zakat atas pemilik buah-buahan, ya. Yang kita tahu di sini, ya yang tadi biji-bijian dan buah-buahan,
itu sama, hanya saja dia mensyaratkan milkut ya, betul-betul miliknya sempurna ya. Dikit lagi sebelum syuruk ya, yang kelima ya, harta yang kelima yang wajib zakat apa itu? Harta perniagaan. Ini mah bahasa anak sekolahan, harta perniagaan. Kalau bahasa kita mah orang dagang. Ini kan banyak banget jagang nih, ya Ramadan begini apa baik dagang. Habis dagang biasanya motornya ganti tuh. Yang biasanya dulu punya Shogun yang warna biru, yang bunyinya udah retek. Ntar begitu mau lebaran ganti tuh, motornya jadi pesek. Motor pesek tuh, yang pesek kan pesek dia, nggak mancung, ya kan hidungnya begitu, ya kan pesek berarti. Ya. Harta perniagaan ini ya wajib zakat dengan syarat-syarat sama kayak tadi emas dan perak. Apa kata hakim? Disebutkan bahwa Rasul menyatakan fil bizzi shadaqah. Pada kegiatan perdagangan ada harta yang wajib dikeluarkan ya. Kemudian dari Samroh, ada sahabat namanya Samroh, karena Nabi SAW, alhamdulillah dia punya dulu, ya'muruna an tukhrijas shadaqah minal ladzi nu'idduhu lil bai'. Rasul memberikan instruksi untuk bayar zakat bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli. Saya tutup begini, zakat untuk harta perniagaan, perdagangan, rumusnya adalah 3 diambil 2. 3 diambil 2, maka itu jadi zakat. Apa yang 3 dan apa yang 2? Yang 3 itu adalah modal yang diputar 1 ya, modal yang diputar ditambah untung. Untungnya berapa ya kan, ditambah piutang. Kan suka ada orang ambil barang dulu, ambil dulu yang bang, ambil dulu ntar bayarnya ya, akhir bulan atau akhir minggu, ntar ya habis taraweh. Nah itu piutang ya. 3 tuh, 1 modal yang diputer ditambah untung, yang ketiga ditambah piutang, orang berutang sama kita, dikurang 2. Apa yang 2? Utang ya. Kita punya utang, mungkin produksinya maaf ya kan, tepungnya kita ngambil, terus tempatnya kita ngambil, itu berarti kita utang. Berarti setelah modal ditambah untung ditambah piutang dikurang utang. Nah, habis dikurang utang diapain lagi ya kan? Habis dikurang utang berarti nanti tentunya dagang nggak semuanya untung ya, ada ruginya, maka dikurang rugi. 3 diambil 2, modal tambah untung tambah piutang dikurang utang dan dikurangin rugi. Kalau itu sudah dijumlah ya, zakatnya kemudian kira-kira ada 40 juta ya, maka dia tegak zakat. Tapi kalau nggak sampai maka dia nggak bayar zakat. Cuman kan ada sedekah ya. Kita sehat begini, bisa dagang, bisa sholat, bisa tarawih, bisa sholat puasa, ini kan anugerah luar biasa, maka kita kudu bayar. Adapun zakat-zakat yang suka ditulis menerima, menyalurkan, mengumpulkan, berarti itu zakat fitrah ya. Zakat fitrah wajib untuk kita muslimin wa muslimatin. Ini dulu ya, nanti insya Allah sisanya masih ada zakat kambing, kemudian zakat onta ya. Kalau kambing itu tadi 40, kalau onta punya 5 berarti dapat 1 ya kan. Nanti zakatnya bisa 1 ekor kambing, bisa 1 ekor domba. Ingat, kambing sama domba beda.
Kalau kambing yang kulitnya tipis, kalau kata kita itu kambing kacang, dia harus 2 tahun umurnya. Tapi kalau domba yang kulitnya tebal, yang bulunya banyak, ya biasanya dia gede duluan, 1 tahun aja udah gede. Maka kalau domba yang dikeluarin 1 tahun, tapi kalau kambing harus 2 tahun. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu silakan ditanya. Jika tidak, syukur alhamdulillah. Ntar malam juga masih ketemu kayaknya ya. Kayaknya terakhir kita lagi kayaknya, mudah-mudahan. Ini saja, mudah-mudahan. Jika ada yang tanya silakan, jika tidak kita tutup dengan doa. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emas yang dititipkan di gadai, ya. Langsung bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Emas dititipkan, digadein. Nah, ini ada 2 kasus nih. Ya. Kalau dititipin itu namanya safety box. Kalau digadein, nah berarti emang ada uzur syar'i, ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Jadi yang mana dulu nih? Berarti kalau dititipin digadai, maksudnya mungkin gadai, ya digadaikan. Ya kalau digadai itu namanya rohan. Rohan itu berarti tergadai. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu birrahinatihi, setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan tergadaikan. Ya, kita digadaikan. Gimana cara nebusnya? Yang laki-laki 2 kambing, yang perempuan 1 kambing. Kapan itu? Yauma sabihi, hari ke-7 nggak mampu, hari ke-14 nggak mampu, hari ke-21 nggak mampu lagi, ila ajalin ghairi musamma, sampai dia mampu. Makanya biasanya ada orang nikahan, akad nikah sekalian, dia akad nikah, dia akekah juga, ya kan sekalian deh tuh, ya nggak kalian ya, padahal udah lama udah mau kawin baru bayar dia. Nah di sini itu namanya tergadaikan. Berarti yang dimaksud Pak Haji mungkin digadai, dititipkan itu digadaikan, di pegadaian. Nah yang di pegadaian itu bedanya dia sudah masuk kepada akad ar-rohmu. Rohan itu berarti ada kewajiban, ada keterikatan antara pihak 1 dan pihak 2. Ya. Pihak 1 dan pihak 2 memenuhi kewajiban pada apa? Akad jual beli. Maka jual beli yang tadi terkaitnya masuknya kepada zakat perniagaan. Itu artinya maaf, karena kita menggadaikan, ya, dalam keadaan uzur syar'i, kebutuhan dan yang lainnya, maka lihat syaratnya. Ya, apa syaratnya tadi? Hur, ya, dia merdeka. Kalau tergadaikan dia nggak merdeka, dia harus bayar cicilannya, kan begitu Pak dia, harus dibayar tiap bulannya. Ya. Maka kalau begitu dia nggak merdeka. Yang kedua, dia nggak berkecukupan. Nah, sedangkan bayar zakat itu dalam keadaan berkecukupan. Itu artinya siapa yang bayar zakatnya? Pak Haji nggak usah ngurusin zakatnya, karena itu Pak Haji menggadai. Yang bayar zakat siapa? Yang sahibul mal, yang punya pegadaian. Ingat, yang punya harta berarti sahibul mal, yang punya mal sahibul mal, yang meremul kalau terawih berarti sahibul molor. Ya, gitu kira-kira Pak dia. Ya, Allahu a'lam bihaqaiqil. Ada lagi? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita dorongan untuk terus istiqomah menunaikan zakat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah kita insya Allah
bisa menghilangkan rasa sakit dalam tubuh kita. Bapak Ibu buktikan sendiri, yang punya asam urat, yang punya kolesterol, yang punya rematik, cobain dah. Cobain niatin sedekah. Misalnya kakinya berasa, itu biasanya dibayar kontan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya hilang, cobain aja. Kan Rasul menjamin apa? Tadawaw, berobatlah dengan apa? Bisodaqah. Ya. Berobatnya dengan cara bersedekah, maka dihilangkan rasa sakitnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang suka nyender, ya, darah tinggi, kolesterol, apa, yang suka belonjor, asam urat, ya kan, asal terawih bengkak-bengkak, beda sama Nabi terawih banyak, baru kakinya bengkak-bengkak. Ini belum mulai terawih udah pada bengkak duluan. Ya, maka nggak ada cara lain kecuali sedekah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa salat 2 rakaat agar subuh kita menghantarkan kepada pahala haji dan umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwa faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.